Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini jika jiwamu sedang lelah, duduklah sebentar di sini. Dekatkan hatimu pada sunyi karena kadang hanya dalam keheningan seseorang bisa mendengar dirinya sendiri. Di luar sana, dunia masih berlari tanpa menoleh. Lampu-lampu kota menyala seperti mata yang tak pernah tidur. Manusia sibuk mengejar sesuatu yang sering tak ia mengerti. Namun di sudut malam ini, di bawah langit yang diam dan bulan yang menggantung seperti saksi tua, ada satu hal yang ingin dibicarakan, tentang kebenaran-kebenaran yang baru kita pahami saat dewasa. Dulu ketika langkah kita masih ringan dan hati belum banyak retak, hidup tampak seperti taman yang luas. Kita berlari di antara harapan, memetik mimpi seolah semua akan mekar tepat waktu. Kita percaya semua orang yang datang akan tinggal. Kita percaya semua usaha akan dibalas indah. Kita percaya jika kita baik, dunia pun akan selalu baik kepada kita. Betapa polosnya keyakinan itu. Betapa bening cara kita memandang kehidupan. Namun waktu adalah guru yang mengajar tanpa banyak bicara. Ia tidak datang membawa buku, tidak pula mengetuk pintu. Ia datang dalam bentuk kehilangan, kecewa, pengkhianatan, dan hari-hari panjang yang membuat dada terasa sesak. Saat dewasa kita mulai mengerti bahwa hidup tidak selalu menjelaskan dirinya. Banyak pertanyaan yang dibiarkan menggantung di udara, tanpa jawaban, tanpa penutup. Mengapa orang yang paling kita jaga justru yang paling mudah melukai? Mengapa doa-doa yang dipanjatkan dengan air mata terkadang terasa berjalan begitu lama? Mengapa hati yang tulus sering diuji lebih dahulu? Kita mencari jawaban kemana-mana, sampai akhirnya sadar, tidak semua hal diciptakan untuk dimengerti, sebagian hanya diciptakan untuk diterima. Ada masa di mana engkau memukul pintu dunia sekuat tenaga, berharap semua akan terbuka. Engkau bekerja keras, menahan lapar, menelan lelah, mengorbankan banyak hal. Tetapi hidup kadang hanya membalas dengan diam. Dan diam itu menyakitkan. Diam membuatmu merasa kecil, merasa tak dianggap, merasa seolah usahamu hanyalah debu yang berterbangan. Namun justru disitulah kedewasaan mulai tumbuh. Saat engkau tidak lagi meminta dunia bertepuk tangan atas perjuanganmu, saat engkau mengerti bahwa tidak semua kebaikan harus disaksikan orang lain. Ada amal yang hanya diketahui Allah dan justru itulah yang paling bernilai. Dulu kita takut kehilangan. Kita menggenggam orang-orang erat sekali, seakan cinta bisa dipenjara di telapak tangan. Kita memohon agar yang datang jangan pergi. Kita menahan mereka dengan perhatian, dengan pengorbanan, dengan air mata. Namun dewasa mengajarkan sesuatu yang pahit, bahwa tidak semua yang kita sayangi ditakdirkan menetap. Ada manusia yang hadir hanya untuk memberi pelajaran, bukan kebersamaan. Ada yang datang untuk menyembuhkan sebentar, lalu pergi meninggalkan ruang kosong agar kita belajar berdiri sendiri. Dan anehnya justru dari perpisahan itulah jiwa belajar mengenal dirinya. Dan mungkin kita mulai sadar, ternyata luka bukan hanya tentang rasa sakit. Luka adalah ruang yang diam-diam sedang dibangun Allah di dalam dada, agar kelak cahaya bisa masuk ke sana. Luka mengajarimu empati. Luka membuatmu lembut kepada orang lain. Luka mematahkan kesombongan yang dulu tumbuh tanpa sadar. Betapa banyak manusia baru mengenal Allah setelah hidupnya runtuh. Betapa banyak hati mulai bersujud setelah mimpinya hancur. Kadang yang membuat kita dekat bukan nikmat, tetapi kehilangan. Saat dewasa, kita juga mengerti bahwa bahagia tidak sekeras yang dulu dibayangkan. Ia bukan selalu tentang rumah besar, angka di rekening, atau pujian dari banyak orang. Bahagia sering datang dengan langkah kecil. Ia duduk diam di meja makan sederhana bersama keluarga. Ia berbaring tenang ketika malam tanpa kecemasan. Ia hadir saat hati mampu menerima apa yang belum dimiliki. Bahagia ternyata tidak suka keramaian. Ia memilih tinggal di hati yang lapang. Dan lihatlah dirimu sekarang. Mungkin engkau tak lagi secerah dulu. Ada lingkar letih di mata. Ada beban yang tak pernah diceritakan. Ada senyum yang mulai hemat digunakan. Tetapi, percayalah, di balik semua itu, engkau sedang bertumbuh.
Pohon yang kuat pun tumbuh dalam diam. Akar yang kokoh bekerja jauh di bawah tanah, tak terlihat siapa-siapa. Begitu pula dirimu. Mungkin dunia belum melihat perubahanmu, tetapi Allah melihat setiap air mata yang kau tahan, setiap sabar yang kau jaga, setiap langkah yang tetap kau lanjutkan meski kaki gemetar. Jangan bersedih bila hidup tak sesuai gambarmu. Kadang yang patah hanyalah rencana, bukan masa depan. Kadang yang hilang hanyalah keinginan, bukan jalan keluar. Kita terlalu sering menangisi pintu yang tertutup, sampai lupa bahwa Allah masih memiliki ribuan pintu lain yang belum kita lihat. Kedewasaan adalah saat kita berhenti memaksa semesta mengikuti mau kita, lalu mulai belajar mengikuti kehendaknya dengan ikhlas. Malam ini, jika hatimu lelah, tak apa. Jika pundakmu berat, tak apa. Jika engkau merasa tertinggal, tak apa. Sebab bunga pun tidak mekar serentak. Setiap jiwa punya musimnya sendiri. Ada yang berbunga di pagi hari, ada yang menunggu hujan bertahun-tahun. Tugasmu bukan membandingkan tamanmu dengan taman orang lain. Tugasmu hanya merawat tanah di dalam dirimu dan percaya bahwa Allah tidak pernah lupa menumbuhkan sesuatu pada waktu yang tepat. Maka dengarkanlah bisikan ini. Mungkin dewasa memang membuat kita kehilangan banyak hal, namun ia juga membuat kita menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, yaitu diri kita yang sesungguhnya. Dan malam ini, kita akan menyingkap beberapa kebenaran yang sering baru dipahami saat dewasa. Kebenaran yang kadang pahit saat diterima, namun menenangkan setelah dimengerti. Kebenaran yang membuat kita berhenti menyalahkan hidup, lalu mulai berdamai dengannya. Maka tetaplah di sini, karena mungkin salah satu di antaranya adalah jawaban yang selama ini dicari oleh hatimu sendiri. Kebenaran yang pertama, tidak semua orang akan tinggal. Dulu kita mengira orang-orang terdekat akan selalu ada di tempat yang sama. Kita melihat orang tua seolah tak akan menua, saudara akan selalu berada di sekitar, sahabat akan selalu mudah ditemui, dan anak-anak akan selamanya kecil dalam pelukan. Kita hidup dengan perasaan bahwa semua yang akrab hari ini akan tetap utuh esok hari. Betapa polosnya hati saat mengira waktu akan diam demi kita. Namun saat dewasa kita mulai melihat kenyataan yang perlahan datang tanpa suara. Wajah ayah yang dulu tampak kuat kini mulai menyimpan letih. Ibu yang dulu sigap kemana-mana mulai berjalan lebih pelan. Saudara yang dulu setiap hari bertemu kini sibuk dengan jalannya masing-masing. Sahabat yang dulu selalu ada kini terpisah jarak, pekerjaan dan urusan hidup. Anak-anak yang dulu berlari memanggil kita, tiba-tiba tumbuh dengan dunianya sendiri. Waktu tidak merusak kebersamaan dengan kasar. Ia hanya mengubah bentuknya sedikit demi sedikit. Rumah yang dulu ramai perlahan menjadi sunyi. Kursi makan yang dulu penuh mulai menyisakan tempat kosong. Tawa yang dulu terdengar setiap hari berubah menjadi kenangan yang hanya datang sesekali. Dan dari sana kita mengerti, tidak semua orang akan tinggal dalam cara yang sama. Ada yang tetap ada tetapi tak lagi bisa sering ditemui. Ada yang masih hidup, namun tenaganya tak lagi seperti dulu. Ada yang masih dekat di hati, meski jauh di tempat. Dan ada pula yang suatu hari benar-benar pergi, meninggalkan nama, doa, dan kenangan yang tak bisa disentuh lagi. Kita sering baru sadar nilai kehadiran setelah jarak mulai memisahkan. Baru mengerti hangatnya rumah setelah sering pulang ke tempat yang sepi. Baru merindukan nasihat orang tua setelah suara mereka jarang terdengar. Baru menghargai tawa sahabat setelah pertemuan tak lagi mudah dijadwalkan. Baru menyadari cepatnya waktu ketika anak-anak tumbuh sementara kita sibuk mengejar hal lain. Saat dewasa kita belajar bahwa kebersamaan adalah nikmat yang sering diremehkan karena terasa biasa. Padahal suatu hari, hal yang sekarang tampak sederhana bisa menjadi sesuatu yang paling dirindukan. Duduk bersama keluarga, mendengar orang tua bercerita berulang-ulang, bercanda dengan saudara, menemani anak bermain, bertemu sahabat lama tanpa tergesa-gesa. Semua itu terlihat kecil sampai waktu mengambilnya perlahan. Maka selagi masih ada kesempatan, hadirkan dirimu sepenuhnya.
peluk orang tua selagi tangan mereka masih hangat, sapa saudara sebelum jarak makin jauh, temui sahabat sebelum hidup makin sibuk, dengarkan anak-anak sebelum mereka lebih banyak diam di kamar. Karena tidak semua kehilangan datang setelah kematian. Sebagian datang saat kita terlalu sibuk hingga lupa menghargai yang masih ada. Ketika memahami ini, hati menjadi lebih lembut. Karena kau sadar, yang paling berharga dalam hidup seringkali bukan sesuatu yang bisa dibeli, melainkan orang-orang yang hari ini masih bisa kita temui. Kebenaran yang kedua, tidak semua luka bisa dijelaskan. Dulu kita mengira setiap rasa sakit bisa diceritakan, lalu selesai. Kita percaya bahwa jika hati sedang hancur, cukup cari seseorang untuk mendengar, maka beban akan berkurang. Kita pikir semua luka memiliki kata-kata, semua sedih punya kalimat, dan semua air mata bisa diterjemahkan. Namun saat dewasa kita mulai mengerti, ada perasaan yang terlalu dalam untuk dijelaskan. Ada retak yang hanya terdengar oleh pemiliknya sendiri. Ada luka yang tak berasal dari satu kejadian, melainkan tumpukan banyak hal yang dipendam terlalu lama. Lelah yang terus disembunyikan, harapan yang berulang kali patah, kecewa yang tak sempat dibicarakan, senyum yang dipakai setiap hari untuk menutupi hati yang sedang runtuh perlahan. Semua itu menumpuk diam-diam, seperti debu di ruang tertutup. Sampai suatu saat dada terasa sesak tanpa tahu penyebab pastinya. Orang lain sering hanya melihat wajahmu, bukan isi dadamu. Mereka melihat engkau masih tertawa, lalu mengira semuanya baik-baik saja. Mereka melihat engkau masih berjalan, lalu mengira tak ada yang sedang kau tanggung. Padahal seseorang bisa tampak kuat di luar, sambil diam-diam berantakan di dalam. Seseorang bisa tetap bekerja, tetap menyapa, tetap tersenyum sambil membawa perang yang tak diketahui siapapun. Saat dewasa kita belajar bahwa tidak semua rasa sakit membutuhkan penjelasan kepada manusia. Sebagian luka justru semakin perih ketika dipaksa diceritakan kepada telinga yang tak mengerti. Tidak semua orang mampu memahami beban yang tak pernah mereka pikul. Tidak semua hati cukup luas untuk menampung kisah yang rapuh. Kadang kita berbicara panjang, namun tetap merasa sendirian. Kadang kita diam, tetapi justru merasa lebih tenang. Ada kesedihan yang hanya bisa dibawa ke dalam sujud. Ada kecewa yang hanya luluh saat nama Allah disebut pelan-pelan di malam hari. Ada air mata yang lebih jujur ketika jatuh tanpa saksi. Dan ada luka yang sembuh bukan karena dipahami orang lain, melainkan karena kita belajar menerima bahwa hidup memang tak selalu lembut. Bukan berarti kita harus memendam semuanya selamanya, tetapi dewasa mengajarkan keseimbangan, bahwa ada hal yang perlu dibagikan dan ada hal yang cukup diserahkan kepada Allah. Ada cerita yang butuh dipeluk sesama manusia, dan ada cerita yang hanya tenang saat diletakkan di hadapannya. Mungkin hari ini engkau membawa luka yang tak bisa dijelaskan. Ketika ditanya, kenapa? Engkau sendiri bingung menjawabnya. Tidak apa-apa. Tidak semua rasa harus diberi nama. Tidak semua sakit harus dimengerti orang lain agar menjadi sah. Luka tetaplah luka, meski tak punya kalimat. Air mata tetaplah nyata, meski jatuh dalam diam. Dan percayalah, Allah mengetahui beban yang tak mampu kau ucapkan. Ia mengerti sesak yang tak bisa kau terangkan. Ia melihat retak yang bahkan kau sembunyikan dari dirimu sendiri. Maka jangan merasa sendirian hanya karena tak ada yang memahami. Kadang saat manusia tak mampu mengerti, justru disitulah Allah sedang mendekapmu paling dekat. Ketika engkau memahami ini, hatimu akan lebih lembut pada diri sendiri. Karena kau sadar tidak semua luka harus dijelaskan untuk bisa sembuh. Sebagian cukup dirawat dalam diam, lalu perlahan disembuhkan oleh waktu dan kasih sayangnya. Kebenaran yang ketiga, kita tak bisa mengendalikan segalanya. Dulu kita percaya, jika merencanakan semuanya dengan rapi, hidup akan berjalan sesuai kemauan. Kita menyusun harapan seperti menata batu bata, yakin bangunan itu akan berdiri kokoh selamanya. Kita berpikir,
Selama kita berusaha keras, berhati-hati, dan tidak berbuat salah, maka semua akan aman. Betapa tenangnya keyakinan itu dulu tinggal di dalam dada. Namun saat dewasa, hidup membuka mata kita dengan cara yang tak lembut. Kita melihat rencana bisa runtuh dalam satu hari. Hubungan yang dijaga bertahun-tahun bisa retak dalam satu percakapan. Kesehatan bisa berubah tanpa aba-aba. Rezeki bisa datang dan pergi tanpa permisi. Orang yang kemarin tertawa hari ini bisa menangis. Orang yang kemarin yakin hari ini bisa kebingungan. Dari sana kita mulai mengerti ada banyak hal yang tak tunduk pada kehendak kita. Kita terlalu sering lelah karena mencoba menggenggam semua hal sekaligus. Kita ingin masa depan pasti, hati orang lain tetap, keadaan selalu baik, dan jalan hidup selalu jelas. Kita ingin tidak ada kejutan, tidak ada kehilangan, tidak ada perubahan yang menyakitkan. Tetapi hidup bukan sungai yang bisa kau arahkan sesuka hati. Ia punya arusnya sendiri. Kadang tenang, kadang deras, kadang membawa kita ke tempat yang tak pernah direncanakan. Kita sering menyangka kendali akan memberi ketenangan. Padahal tak jarang justru keinginan mengendalikan segalanya yang membuat dada sesak. Kita gelisah karena hasil belum sesuai harapan. Kita cemas karena masa depan belum terlihat. Kita marah karena orang lain tak bertindak seperti yang kita inginkan. Kita kecewa karena hidup tidak mengikuti naskah yang telah kita tulis sendiri. Saat dewasa, kita mulai belajar membedakan mana yang bisa diusahakan dan mana yang harus diikhlaskan. Kita bisa menanam, tapi tak bisa memaksa hujan turun. Kita bisa menjaga, tapi tak bisa memaksa hati seseorang tetap sama. Kita bisa berdoa dan berikhtiar, tapi hasil akhir tetap milik Allah. Dan justru ketika kita menerima itu, beban di pundak mulai berkurang. Ada ketenangan yang lahir bukan saat semua terkendali, melainkan saat kita berhenti menuntut. Semuanya harus terkendali. Ada damai yang datang bukan karena hidup selalu mudah, tetapi karena hati mulai percaya bahwa takdir Allah lebih luas dari rencana kita. Kadang yang tertunda sedang dipersiapkan, kadang yang hilang sedang diganti, kadang yang gagal sedang dialihkan menuju sesuatu yang lebih tepat. Mungkin hari ini ada hal yang tak bisa kau atur, masa depan yang kabur, keadaan yang berubah, orang yang tak bisa kau pahami. Jangan hancur hanya karena tanganmu tak mampu memegang semuanya. Bahkan laut pun tak mencoba menahan setiap ombak yang datang. Ia membiarkan gelombang bergerak lalu kembali tenang. Maka tugasmu bukan menguasai seluruh jalan, melainkan melangkah sebaik mungkin di bagian yang sedang kau pijak. Tugasmu bukan memastikan semua sesuai keinginan, melainkan tetap berbuat baik meski hasil belum terlihat. Tugasmu bukan menjadi pengendali semesta, melainkan hamba yang percaya kepada Rabb-Nya. Ketika engkau memahami ini, napasmu akan terasa lebih lapang. Karena kau sadar, tidak semua hal harus berada di tanganmu untuk bisa berakhir baik. Sebagian hal justru menjadi indah saat kau serahkan kepada Allah. Kebenaran yang keempat, bahagia tidak seramai yang dulu kita bayangkan. Dulu kita mengira bahagia selalu berjalan dengan suara yang keras. Ia tampak seperti tepuk tangan, pencapaian besar, pujian dari banyak orang, atau benda-benda yang berhasil kita kumpulkan. Kita melihat dunia memamerkan senyumnya di permukaan, lalu menyangka itulah bentuk kebahagiaan yang sesungguhnya. Kita pun berlari ke sana, mengejar dengan napas yang sering tersengal. Kita berpikir, jika suatu hari berhasil mencapai ini dan itu, hati akan tenang selamanya. Jika punya lebih banyak harta, hidup pasti terasa ringan. Jika dikenal banyak orang, jiwa tak akan lagi kesepian. Jika semua keinginan terkabul, dada akan penuh damai. Namun semakin dewasa, kita mulai melihat sesuatu yang tak dulu terlihat. Banyak wajah tersenyum ternyata menyimpan letih. Banyak rumah megah menyimpan sunyi. Banyak orang yang tampak memiliki segalanya, diam-diam kehilangan dirinya sendiri. Bahagia ternyata tidak selalu berdiri di panggung yang terang.
Ia sering bersembunyi di sudut-sudut sederhana yang dulu kita abaikan. Ia hadir saat tubuh bisa beristirahat tanpa gelisah. Ia duduk tenang di meja makan bersama orang-orang yang tulus. Ia datang ketika hati tidak iri melihat milik orang lain. Ia menyelimuti jiwa saat kita mampu menerima hidup tanpa terus membandingkan. Jiwaku, dunia sering menjual gambaran palsu tentang kebahagiaan. Seolah semakin ramai hidupmu, semakin berhasil dirimu. Seolah semakin banyak yang memuji, semakin bernilai engkau. Padahal yang ramai belum tentu damai. Yang dipuji belum tentu tenang. Yang terlihat indah dari luar belum tentu nyaman dihuni dari dalam. Banyak manusia tersenyum di depan orang lain, lalu menangis ketika pintu kamar ditutup. Saat dewasa, kita mulai mengerti bahwa bahagia adalah perkara batin, bukan pameran. Ia bukan tentang seberapa tinggi kita berdiri di mata manusia, tetapi seberapa ringan hati kita saat sendirian. Ia bukan tentang banyaknya yang dimiliki, tetapi sedikitnya yang membuat kita gelisah. Ia bukan tentang menjadi lebih hebat dari orang lain, tetapi menjadi lebih damai dari diri kita yang kemarin. Ada hari ketika secangkir minuman hangat terasa lebih mewah daripada pesta. Ada malam ketika tidur nyenyak lebih berharga daripada pujian manusia. Ada momen ketika bisa tertawa bersama keluarga terasa lebih kaya daripada angka-angka yang dibanggakan. Dan anehnya, semakin dewasa kita justru semakin paham hal-hal sederhana itulah yang paling mahal. Kita dulu mengejar kebahagiaan ke tempat yang jauh, padahal ia sering menunggu di dekat sekali. Di rumah yang penuh syukur, di hati yang berhenti iri, di langkah yang tidak dipaksa menjadi seperti orang lain, di doa yang diterima dengan lapang, apapun jawabannya. Maka jika hari ini hidupmu belum semewah yang kau bayangkan, jangan buru-buru merasa gagal. Bisa jadi engkau sedang memiliki sesuatu yang dicari banyak orang, namun tak mereka sadari: ketenangan. Dan percayalah, tidak semua orang yang tampak bahagia benar-benar memilikinya. Saat engkau memahami ini, langkahmu akan melambat dengan damai. Karena kau tahu, bahagia bukan sesuatu yang harus dipamerkan, melainkan dirasakan diam-diam oleh hati yang cukup. Kebenaran yang kelima, sendiri tidak selalu berarti sepi. Dulu kita mengira kesendirian adalah hukuman. Kita melihat ramai sebagai tanda bahagia dan sepi sebagai tanda kehilangan. Kita takut ditinggal, takut tak dicari, takut tak punya tempat untuk pulang. Kita berpikir, selama ada banyak orang di sekitar, hati akan selalu merasa utuh. Betapa sering kita menukar keramaian dengan ketenangan, lalu menyadarinya terlalu lambat. Namun saat dewasa, pandangan itu perlahan berubah. Kita mulai melihat bahwa tidak semua keramaian membawa damai. Ada meja yang penuh tawa, tetapi hati terasa asing di tengahnya. Ada lingkaran pertemanan yang ramai, tetapi pulang darinya justru terasa kosong. Ada percakapan panjang, namun tak satu pun benar-benar menyentuh batin. Dari sana kita mengerti, dikelilingi banyak orang tidak selalu berarti ditemani. Kesendirian ternyata punya wajah yang berbeda dari yang dulu kita takutkan. Ia bukan selalu lorong gelap yang menelan langkah. Kadang ia adalah ruang tenang tempat hati bisa bernapas. Ia menjadi kamar sunyi tempat pikiran yang kusut perlahan terurai. Ia menjadi jeda dari kebisingan dunia yang terlalu sering memaksa kita menjadi sesuatu yang bukan diri kita sendiri. Saat sendiri, kita mulai mendengar suara yang selama ini tertutup keramaian. Kita mendengar kelelahan yang lama dipendam. Kita mendengar luka yang selama ini ditertawakan agar tampak baik-baik saja. Kita mendengar keinginan-keinginan kecil yang dulu diabaikan demi menyenangkan semua orang. Dan kadang justru saat tak ada siapa-siapa, kita paling jujur kepada diri sendiri. Banyak orang takut sepi karena belum pernah berdamai dengannya. Mereka terus mencari keramaian agar tak perlu bertemu isi dadanya sendiri. Mereka terus mengisi waktu dengan suara, layar, dan kesibukan agar tak mendengar pertanyaan yang berbisik dari dalam. Apakah aku benar-benar bahagia? Apakah aku mengenal diriku sendiri? Apakah selama ini aku hidup untuk diriku atau hanya untuk penilaian orang lain? Saat dewasa, kita belajar bahwa sendiri bukan musuh.
Ia bisa menjadi guru yang lembut. Ia mengajarkan bahwa nilai diri tidak bergantung pada seberapa banyak orang mengingat kita. Ia menunjukkan bahwa tenang lebih berharga daripada ramai yang melelahkan. Ia menyadarkan bahwa seseorang bisa tetap utuh meski berjalan tanpa sorak-sorai siapapun. Ada malam ketika duduk sendirian terasa lebih menyembuhkan daripada pesta. Ada pagi ketika secangkir minuman hangat tanpa gangguan terasa lebih mewah daripada kerumunan. Ada hari ketika memilih menjauh sejenak justru menyelamatkan kewarasan. Dan anehnya semakin dewasa kita paham, banyak jawaban datang ketika suasana sunyi. Bukan berarti kita harus menutup diri dari dunia. Bukan berarti semua hubungan tak penting. Manusia tetap membutuhkan kasih sayang dan kebersamaan. Tetapi kedewasaan mengajarkan keseimbangan, mampu hadir bersama orang lain, namun juga nyaman bersama diri sendiri. Mampu mencintai, namun tidak kehilangan diri saat sendirian. Jika hari ini hidup terasa sepi, jangan buru-buru menganggapnya kekurangan. Bisa jadi itu ruang yang sedang Allah sediakan agar hatimu pulih. Bisa jadi itu waktu untuk mengenal dirimu lebih dalam. Bisa jadi itu jeda sebelum dipertemukan dengan orang-orang yang lebih tepat. Ketika memahami ini, langkah menjadi lebih tenang. Karena kau sadar, sendiri tidak selalu berarti kehilangan. Kadang, sendiri adalah jalan pulang untuk menemukan diri yang lama tertinggal. Kebenaran yang keenam, waktu lebih mahal dari apapun. Dulu kita mengira hidup masih sangat panjang. Kita menunda banyak hal seolah hari esok sudah pasti menunggu. Kita berkata nanti untuk orang yang ingin ditemui, nanti untuk mimpi yang ingin dimulai, nanti untuk meminta maaf, nanti untuk berubah, nanti untuk berbuat baik. Betapa murahnya kita memperlakukan waktu ketika usia masih terasa luas dan langkah masih ringan. Namun saat dewasa, kita mulai melihat sesuatu yang tak bisa dibantah. Tahun-tahun berlalu lebih cepat dari yang dibayangkan. Wajah orang tua perlahan berubah. Rambut yang dulu hitam mulai memutih. Anak-anak tumbuh tanpa meminta izin. Teman-teman sibuk dengan jalannya masing-masing. Dan kita terkejut menyadari banyak momen telah lewat tanpa sempat benar-benar kita rasakan. Waktu tidak pernah berisik saat pergi. Ia tidak mengetuk pintu, tidak berpamitan, tidak meninggalkan jejak yang mudah dilihat. Ia hanya bergerak diam-diam, mengambil kesempatan sedikit demi sedikit. Tahu-tahu seseorang yang dulu selalu ada kini tinggal kenangan. Tahu-tahu tenaga tak sekuat dulu. Tahu-tahu umur bertambah sementara hati masih menyimpan banyak penundaan. Kita sering mengejar harta seakan itu yang paling berharga. Padahal uang yang hilang masih bisa dicari lagi. Jabatan yang lepas bisa diperjuangkan kembali. Barang yang rusak bisa diganti. Tetapi 1 jam yang terlewat tak akan kembali meski dibayar dengan seluruh isi dunia. 1 pelukan yang ditunda bisa berubah menjadi penyesalan. 1 kata maaf yang terlambat bisa tinggal sesak di dada selamanya. Saat dewasa, kita mulai memahami bahwa kekayaan sejati bukan hanya tentang apa yang dimiliki, tetapi tentang kepada siapa waktu kita diberikan, kepada siapa perhatian kita dicurahkan, untuk apa umur ini dipakai. Sebab banyak orang kaya harta, namun miskin kehadiran. Banyak orang sukses di luar, namun asing bagi keluarganya sendiri. Banyak yang sibuk membangun masa depan, tetapi kehilangan hari ini. Ada sore yang seharusnya dipakai duduk bersama orang tua, namun habis untuk hal-hal yang tak penting. Ada masa muda yang seharusnya dipakai bertumbuh, namun habis untuk membandingkan diri dengan orang lain. Ada kesempatan berbuat baik yang ditunda terus sampai pintunya tertutup tanpa kabar. Dari sana kita belajar, penyesalan terbesar sering lahir bukan dari kegagalan, tetapi dari waktu yang disia-siakan. Bukan berarti hidup harus dipenuhi kecemasan mengejar setiap detik. Bukan itu maksudnya. Kedewasaan justru mengajarkan memakai waktu dengan sadar. Hadir saat bersama orang tersayang, sungguh-sungguh dalam pekerjaan, jujur dalam niat, beristirahat tanpa rasa bersalah, beribadah dengan hati yang hadir. Karena umur bukan sekadar jumlah tahun, melainkan bagaimana tahun-tahun itu dihidupi. Jika hari ini masih ada kesempatan, gunakanlah dengan lembut. Hubungi orang yang dirindukan. Maafkan yang perlu dimaafkan. Mulai langkah kecil yang selama ini ditunda. Duduk sejenak bersama keluarga tanpa sibuk pada layar. Ucapkan syukur atas hal-hal sederhana yang sering terlewat.
Ketika memahami ini, langkah menjadi lebih bijak. Karena kau sadar, waktu bukan sesuatu yang kita miliki, melainkan sesuatu yang sedang dipinjamkan. Dan setiap pinjaman, suatu hari akan diminta kembali. Kebenaran yang ketujuh, memaafkan adalah membebaskan diri. Dulu kita mengira memaafkan berarti kalah. Kita merasa jika tidak membalas, maka harga diri runtuh. Jika tidak menyimpan marah, maka luka akan dianggap sepele. Kita pikir kekuatan adalah kemampuan membalas sakit dengan sakit yang sama. Betapa sering ego menyamar sebagai keberanian, lalu menuntun kita memeluk dendam terlalu lama. Namun saat dewasa, kita mulai melihat kenyataan yang lebih sunyi. Dendam tidak melukai orang lain, sebanyak ia melukai pemiliknya sendiri. Ia tinggal di dalam dada seperti bara, yang terus dibawa kemana-mana. Ia menghanguskan ketenangan, mengotori pikiran, dan membuat hati lelah tanpa henti. Orang yang menyakiti kita mungkin sudah melanjutkan hidupnya, tetapi kita masih terikat pada luka yang ia tinggalkan. Kita sering menyangka dengan terus marah, kita sedang menghukum mereka. Padahal seringkali yang paling tersiksa justru diri sendiri. Tidur tak tenang, pikiran terus kembali pada kejadian lama, hati mudah curiga, dan kebahagiaan terasa selalu setengah. Luka yang seharusnya sembuh kembali dibuka setiap kali kenangan dipelihara. Dari sana kita mulai memahami, memegang dendam terlalu lama adalah memberi sewa gratis kepada rasa sakit di dalam hati. Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan, bukan pula pura-pura lupa pada apa yang terjadi. Memaafkan bukan menyerahkan diri untuk disakiti kembali. Kedewasaan mengajarkan batas yang jelas. Kita bisa memaafkan sambil tetap menjaga jarak bila perlu. Kita bisa melepaskan kebencian tanpa harus kembali pada tempat yang sama. Ada luka yang memang meninggalkan bekas. Ada pengkhianatan yang mengubah cara kita memandang manusia. Ada kata-kata yang tak bisa ditarik kembali. Tetapi membawa semua itu sepanjang hidup hanya akan membuat langkah semakin berat. Kadang seseorang tak meminta maaf dan mungkin tak pernah akan meminta maaf. Jika menunggu itu untuk tenang, maka ketenangan kita berada di tangan orang lain dan itu terlalu mahal untuk diserahkan. Saat dewasa, kita mulai memilih damai daripada menang. Kita sadar, tidak semua pertarungan layak diteruskan. Tidak semua kesalahan harus dibalas. Tidak semua orang pantas membawa ruang di pikiran kita selamanya. Ada saatnya menutup pintu, membersihkan hati, lalu berjalan tanpa menoleh lagi. Memaafkan seringkali bukan hadiah untuk orang lain, melainkan hadiah untuk diri sendiri. Saat kebencian dilepas, dada terasa lebih lapang. Saat amarah diturunkan, napas terasa lebih ringan. Saat luka tak lagi dijadikan identitas, hidup mulai punya ruang untuk hal-hal baik datang kembali. Jika hari ini masih ada nama yang membuat hatimu panas ketika diingat, tak apa. Penyembuhan memang punya waktunya sendiri, tetapi jangan jadikan luka itu rumah tinggal. Perlahan lepaskan, serahkan urusan keadilan kepada Allah, karena tidak semua balasan harus kita kerjakan sendiri. Kini kita sampai pada ujung perenungan ini. Setelah melewati banyak musim, kita mulai memahami bahwa kedewasaan bukan tentang bertambahnya usia, melainkan bertambahnya kesadaran. Kesadaran bahwa tidak semua orang akan tinggal, bahwa bahagia sering datang dalam bentuk sederhana, bahwa ada luka yang tak perlu dijelaskan kepada siapapun, bahwa kita tak bisa mengendalikan segalanya, bahwa sendiri tidak selalu berarti sepi, bahwa waktu lebih mahal dari apapun, dan bahwa memaafkan adalah cara hati membebaskan dirinya sendiri. Semua kebenaran itu mungkin terasa pahit ketika pertama kali datang. Ia mengetuk pintu hidup dengan cara yang tidak lembut, kadang melalui kehilangan, kadang melalui kecewa, kadang melalui malam-malam panjang yang membuat dada sesak. Namun justru dari sanalah jiwa dibentuk. Sebab besi tak menjadi kuat tanpa api, dan hati tak menjadi bijak tanpa ujian. Kita sering mengeluh karena hidup tak sesuai keinginan. Padahal mungkin Allah sedang membersihkan jalan dari hal-hal yang akan melukai kita lebih dalam. Kita sering menangisi yang pergi, tanpa sadar bahwa kepergiannya sedang memberi ruang bagi ketenangan yang baru. Kita sering menyesali luka, padahal dari retak itulah cahaya mulai masuk perlahan. Jalaluddin Rumi pernah berkata dalam syairnya, "Jangan berduka. Apapun yang hilang darimu akan kembali dalam bentuk lain.
Maka jika hari ini hatimu masih membawa beban, lepaskan perlahan. Jika masih menyimpan kecewa, redakan pelan-pelan. Jika masih menggenggam sesuatu yang seharusnya pergi, belajarlah membuka tangan. Tidak semua yang lepas adalah kehilangan. Kadang itu adalah jalan agar kita menerima sesuatu yang lebih tepat. Dan jika pembahasan ini terasa menyentuh hati, silahkan tulis di komentar. Aku ikhlas. Bukan sekadar kata tetapi doa agar hati benar-benar lapang menerima takdir, kuat menjalani proses dan tenang menunggu waktu terbaik dari Allah. Terima kasih telah berjalan sampai akhir perenungan ini. Semoga setiap luka menjadi hikmah, setiap air mata menjadi penghapus dosa, dan setiap langkahmu selalu diarahkan menuju kedamaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.